Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mustafa, NIM 3118107182 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya ingin mempresentasikan sistem manajemen basis data. Pengertian-pengertian penting dalam sistem basis data. Yang pertama yaitu ada entity. Apa itu entity? Itu segala sesuatu dalam suatu bidang dapat berupa orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya dapat direkam. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu administrasi di perguruan tinggi, entitinya yaitu mahasiswa, buku, pembayaran, nilai. Dan untuk contoh kedua yaitu di bidang kesehatan, yaitu entitinya berupa pasien, dokter, obat, kamar, dan lain-lain. Lanjut. Yang kedua yaitu atribut. Pengertian atribut sendiri yaitu setiap entiti mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entiti. Atribut ini masih ada kaitannya dengan entiti. Bagaimana seorang mahasiswa dapat dilihat dari atributnya, misal nama, NIM, alamat, nama orang tua, hobi. Nah, itu disebut atribut. Atribut disebut juga data elemen, data file, atau data item. Next, data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Atribut nama karyawan menunjukkan tempat di mana informasi nama karyawan disimpan. Sedang data value, Miss Budi, merupakan isi nama karyawan. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu Miss Budi merupakan isi dari nama karyawannya. Next, record atau tuple, yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seorang mahasiswa. Misalnya, NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan seterusnya. Itu sebuah record atau tuple, kumpulan dari beberapa elemen yang saling berkaitan atau saling berhubungan untuk menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap dan detail. Next, file. File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama namun berbeda-beda dalam value-nya. Berbeda-beda data value-nya. Filenya itu kumpulan record-record sejenis yang dapat mempunyai panjang elemen yang sama, atributnya juga sama, namun berbeda data value-nya. Next, database adalah kumpulan file atau tabel yang mempunyai kaitan antara satu file tabel dengan file tabel yang lainnya, sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Bila terdapat file yang tidak dapat dipadukan atau dihubungkan dengan file yang lainnya, berarti bukanlah sekelompok dari satu database. Ia akan dapat membentuk satu database sendiri atau database lain. Pengertian dari database kurang lebih seperti itu, yaitu kumpulan dari beberapa file atau tabel yang kita relasikan menjadi satu untuk menginformasikan satu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Jadi database itu kumpulan dari beberapa file ya teman-teman. Intinya dijadikan satu dan saling berkaitan antara satu tabel dengan tabel lainnya, ataupun satu file dengan file lainnya. Next, DBMS, Database Management System, atau yang sering kita sebut dengan Sistem Manajemen Basis Data.
yaitu kumpulan file yang saling berkaitan bersama dengan program untuk pengelolaan disebut sebagai DBMS. Untuk pengertiannya sendiri yaitu kumpulan datanya, sedangkan program pengelolaannya berdiri sendiri dalam satu paket program untuk membaca sebuah data, mengisi data, menghapus data, melaporkan data yang terdapat dalam sistem database. Nah, di sini DBMS itu sendiri yaitu kumpulan dari beberapa data atau file dengan program pengelolaannya yang berdiri sendiri, istilahnya dengan CRUD, create, update, dan delete data. Nah, untuk melaporkan sebuah data dalam sistem database. Next. Keuntungan menggunakan database. Yang pertama, independensi data. DBMS menyediakan pendekatan yang membuat perubahan dalam struktur data tidak membuat program harus berubah. Nah, untuk keuntungan pertama itu yaitu struktur data yang dapat membuat program tidak harus berubah. Keuntungan yang nomor 2 yaitu pengaksesan yang efisien terhadap data. DBMS menyediakan berbagai teknik yang canggih sehingga penyimpanan data, pengambilan data dilakukan secara efisiensi. Nah, di sini pengaksesannya itu sangat efisien karena canggih sehingga penyimpanan data dapat dilakukan secara efisien. Keuntungan yang ketiga yaitu keamanan data, integritas data. Karena data dikendalikan oleh DBMS, DBMS dapat melakukan kendali integritas terhadap data. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi suatu file dan kekangan yang melekat pada file akan ditolak. Nah, di sini keamanan atau security-nya itu sangat tinggi terhadap data ya teman-teman. Jadi, apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi atau file akan ditolak. Yang keempat, administrasi data. Jika sejumlah pemakai berbagi data, pemusatan administrasi data dapat meningkatkan perbaikan yang sangat berarti. Dengan cara seperti ini, duplikasi atau redundansi data dapat diminimalkan. Nah, administrasi data itu yaitu pemusatan administrasi data untuk meningkatkan perbaikan yang sangat berarti. Nah, untuk mencegah duplikasi data atau redundansi data. Next. Nah, untuk keuntungan yang kelima yaitu akses bersama dan pemulihan terhadap kegagalan. DBMS menyediakan mekanisme sehingga data yang sama dapat diakses oleh sejumlah orang dalam waktu yang sama. Selain itu, DBMS melindungi pemakai dari efek kegagalan sistem. Jika terjadi kegagalan, DBMS dapat mengembalikan data sebagaimana kondisi saat sebelum terjadi kegagalan. Nah, dari sini aksesnya dapat bersama-sama ya teman-teman. Nah, jika terjadi kegagalan, DBMS dapat mengembalikan data sebagaimana data semula. Jadi aman untuk diakses bersama-sama sehingga apabila terjadi kegagalan data, itu dapat merecovery kembali dengan data yang semula. Tidak ada data yang hilang ataupun rusak ataupun terhapus gitu teman-teman. Untuk keuntungan yang keenam yaitu waktu pengembangan aplikasi diperpendek. Dengan adanya DBMS menawarkan banyak fasilitas yang memudahkan dalam menyusun aplikasi sehingga waktu pengembangan aplikasi dapat diperpendek atau mempercepat sebuah aplikasi dalam kita mengembangkan aplikasi atau membuat sebuah aplikasi. Di sini DBMS sangat berperan sekali untuk memperpendek atau mempercepat waktu pengembangan sebuah aplikasi itu. Next, beberapa contoh aplikasi atau web DBMS yang terkenal atau web yang menggunakan sistem manajemen basis data. Itu diantaranya Microsoft Access,
the base 3 plus, the base 4, the base 5, Informix, Egress, MySQL, Orles, Sybase, Mic, SQL Server, Webdrive SQL. Nah, di antara sekian banyak yang menggunakan DBMS, sini saya contohkan 10 ya teman-teman. Next, Database Management System. Nah, sistem basis data yang memiliki kemampuan manajemen untuk menjamin ketersediaan, keamanan, reliabilitas, konsistensi, dan validasi data. Untuk gambaran dari DBMS sendiri kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Yaitu DBMS-nya, sebuah ruangnya DBMS, ini klien yang dapat mengakses ke DBMS-nya itu sendiri ya teman-teman. Ini dari berbagai klien bisa mengakses satu DBMS. Yang di bawah yaitu database-nya sendiri. Next, bagaimana cara mengorganisasi data dalam database? Nah, bagaimana caranya? Salah satunya dengan metode yang digunakan yaitu menggunakan metode relasi yang didasarkan pada teori himpunan matematika. Untuk database management system atau DBMS sendiri, itu masih ada keterkaitannya dengan matematika, tepatnya teori himpunan. Himpunan itu kumpulan dari objek yang berbeda atau diskrit yang digunakan untuk pengelompokan sejumlah objek yang disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini ya teman-teman. Himpunan dari dosen UNP. Nah, di sini terdapat berbagai macam himpunan. Himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, di sini apabila kita jadikan sebuah tabel kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita masukkan apa saja atribut yang ada di sini, misal nama, NIM, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Kita masukkan ke dalam tabel. Begitu juga dengan himpunan B, himpunan C. Nah, masing-masing tabel memiliki relasi dengan tabel lainnya. Gimana relasinya antara tabel A, tabel B, dan tabel C? Ini ada keterkaitannya, ada hubungannya antara satu tabel dengan satu tabel lainnya, sehingga membentuk sebuah database. Next. Apabila kita gambarkan dalam sebuah tabel himpunan dari prakerja. Untuk filenya sendiri, employees number, employees name, red category. Untuk record, yaitu record isinya dari file ini ya teman-teman, dari tabel ini ya teman-teman. Employees number yaitu 11, 12, 16, 17. Employees name yaitu nama dari himpunan prakerja di atas ya teman-teman. Siapa aja namanya, kategorinya A, B, C, apa D. Dari berbagai tabel itu tadi ya teman-teman, kita bisa relasikan untuk mewujudkan sebuah relation database management system. Kita jadikan satu di sini ya teman-teman. Kita relasi antara tabel A, B, C, D, dan E. Supaya ada keterkaitan ketika kita mengakses, kita mencari sebuah nama misal. Nah, antara tabel 1 itu tertera di alamat dan lain-lain. Oke, next. Relation Database Management System DBMS yang menggunakan metode relasi didasarkan pada teori himpunan untuk mengorganisasikan data.
Nah, berikut dari kegunaan relasi database management system. Menggunakan metode relasi untuk mengorganisasi data. Yang pertama itu. Yang kedua, data dikumpulkan dalam sejumlah objek atau disebut dengan tabel. Yang ketiga, sejumlah tabel memiliki sejumlah kolom yang di dalamnya ada file, tuple, item, dan atribut. Yang keempat, dimungkinkan adanya lebih dari satu relasi dalam satu tabel. Dapat meminimalkan redundansi data dan menjaga konsistensi data tersebut. Next. Contohnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Meminimalisi redundansi data. Dari tabel-tabel yang sudah ada, kita relasikan sehingga menjadi sebuah database yang sangat kompleks ya teman-teman. Di sini kita mengakses misalnya pengarang, sini sudah tertera telepon, alamat, kode pos, judul buku, tahun terbit, abstrak, penerbit, telepon penerbit, alamat penerbit, dan kode posnya. Dari yang sebelumnya terpisah seperti ini ya teman-teman, kita redundansi, kita relasi sebuah database menjadi seperti ini ya teman-teman. Cukup kompleks untuk relation database management system. Next. Nah, berikut dari flowchart menggunakan entity relationship diagram, di mana nama pelanggan, telepon, alamat ini disebut dengan atribut, sedangkan pelanggan ini sebagai entitas, relationship-nya yaitu pesan barang, nama pelanggan, nama barang itu dapat mengakses pesanan barang. Untuk kriterianya barang itu ada harga, ada nama barang. Next. Web database. Web merupakan satu set aplikasi komunikasi dan sistem perangkat lunak dengan karakteristik yaitu satu, terletak dalam internet host dan klien. Nah, web sendiri yaitu terletak dalam internet host dan klien. Yang kedua, menggunakan protokol TCP atau IP address, alamat untuk mengaksesnya ya teman-teman. Yang ketiga, menggunakan bahasa Hypertext Markup Language atau HTML. Yang keempat, mampu melakukan komunikasi data dua arah. Yang kelima, yaitu klien dapat mengakses informasi teks, gambar, dan suara. Nah, di sini klien atau pengguna dapat mengakses sebuah teks, gambar, dan suara. Yang keenam yaitu menggunakan Uniform Result Local Store atau URL, alamat yang dapat kita salin atau kita share ke teman-teman. Dengan cara mengklik link tersebut, kita akan masuk ke web kita. Yang ketujuh yaitu untuk mengakses server dapat menggunakan HTTP, FTP, dan Telnet. Di sini bisa 3 cara ya teman-teman, bukan hanya sekedar satu cara doang. Banyak cara untuk mengakses sebuah web. Untuk pengertian dari web database sendiri yaitu sistem penyimpanan data yang dapat diakses oleh aplikasi database yang mendukung teknologi web, di mana sistem penyimpanannya data itu dapat diakses oleh sebuah aplikasi atau web yang mendukung daripada teknologi web. Nah, untuk gambarannya multi-tier aplikasinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sini web kita, misalkan Google, Yahoo, client slide presentation, nah, di mana kita dapat mengakses sebuah web di sini.
yang terhubung dengan internet. Di sini terdapat server slide business logic. Di dalamnya terdapat web server dan web application. Nah, di sini backend storage-nya yaitu DBMS atau Database Management System yang kita kelola. Di sini ada keterkaitannya ya teman-teman. Oke, next. MySQL. MySQL itu Open Source SQL Database Management System, yaitu relation database mampu menyimpan data skala yang sangat besar. Yang keempat, dikembangkan, didistribusikan dalam disupport oleh MySQL AB. Yang kelima yaitu menggunakan Structured Query Language atau SQL sebagai bahasa standarnya. SQL 2003. Next. Prosedur mengakses MySQL. Yang pertama, membuka koneksi atau connection dengan database server. Yang kedua, memilih dan membuka database yang diinginkan. Yang ketiga, mengirim perintah untuk mengakses, membaca, menulis, mengubah, atau menghapus data. Yang keempat, membaca hasil akses yang telah dilakukan. Yang kelima, mengakhiri koneksi dengan database server atau mematikan database servernya ya teman-teman. Di sini abstraksi data. Kegunaan utama sistem database adalah agar user mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Bayangan mengenai data tidak lagi memperhatikan kondisi sesungguhnya, bagaimana satu data masuk ke database, disimpan dalam disk sektor mana, tetapi menyangkut secara menyeluruh bagaimana data tersebut dapat digambarkan menyerupai kondisi yang dihadapi oleh user sehari-hari. Abstraksi dari sebuah data agar user mampu menyusun suatu pandangan abstrak dari data-data yang ada. Bayangan mengenai data kita ya teman-teman. Oke, next. User dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan abstraksi saat memandang suatu database, yaitu yang pertama level fisik, di mana menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi yang sebenarnya. Untuk level ini tentu paling kompleks, di mana level fisik ini level yang sangat kompleks, dinamis ya teman-teman. Struktur data levelnya terendah, masih sangat rendah, masih mudah dipahami, digambarkan pada level ini. Yang kedua, level konseptual. Level data yang lebih tinggi dari level yang sebelumnya ya teman-teman. Level fisik yang menggambarkan keseluruhan database. Pemakai tidak memperdulikan kerumitan dalam struktur level fisik lagi. Menggambarkan cukup dengan memakai kotak, garis, dan keterangannya secukupnya. Level ini digunakan oleh DBA yang memutuskan informasi apa yang akan diperlihatkan dalam satu database. Nah, di level ini yaitu level menengah, ibaratnya ya teman-teman. Di sini sudah tidak lagi rumit seperti level fisik. Untuk penggambarannya yaitu cukup dengan memakai kotak, garis, dan keterangan secukupnya. Next. Level yang ketiga yaitu pandangan pemakai, yaitu level abstraksi tertinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Bila pada level konseptual, data merupakan suatu kumpulan besar dan kompleks. Pada level ini hanya sebagian saja yang dilihat dan dipakai. Hal ini disebabkan beberapa user database tidak membutuhkan semua isi dari database.
untuk level pandangan pemakai, yaitu level yang sangat tinggi ya teman-teman, di mana dapat menggambarkan hanya satu bagian saja dari keseluruhan database yang kita akses. Di sini sangat mempermudah sekali ya teman-teman dalam pemakaiannya. Next, jenis basis data menurut pengaksesannya. Itu beberapa jenis-jenis basis data yang dapat kita akses dan bagaimana cara mengaksesnya. Di sini yang pertama basis data individual, yang kedua basis data perusahaan, yang ketiga basis data terdistribusi, yang keempat basis data publik. Jenis data pada database. DBMS masa sekarang mendukung berbagai jenis data dari teks, suara, sehingga gambar. Contoh tipe data yang lebih kompleks terdapat dalam Microsoft Access. Nah, untuk contohnya sendiri dari jenis data pada DBMS ini yang sangat kompleks, yang sangat elegan, yang sangat ringan, yaitu yang terdapat di Microsoft Access. Yang di dalamnya terdapat number, integer, date atau time, art, atau object link embedded, memo, dan lain-lain. Pokoknya di dalam Microsoft Access ini sudah sangat kompleks, sangat dinamis, sudah sangat enak lah. User friendly-nya juga enak. Yang lebih begitu ya teman-teman. Next, model data. Yang dimaksud dengan model data adalah sekumpulan konsep terintegrasi yang dipakai untuk menjabarkan data, hubungan antar data, dan kekangan data terhadap data yang digunakan untuk menjaga konsistensi. Kadangkala model data disebut struktur data logis. Model data yang umum pada saat ini adalah 1. Model data hierarki. Itu model yang pertama ya teman-teman, merupakan model data yang sangat tua atau yang tertua, yang keluaran pertama. Model ini bisa digambarkan dalam bentuk pohon terbalik. Nah, di dalamnya model ini dikenal dengan istilah parents and child, induk dan anak ya teman-teman. Next, yaitu model data jaringan, di mana model data ini dibuat untuk mengatasi masalah pada model hierarki. Bentuk menyerupai model hierarkis tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya itu sendiri yang pertama tidak mengenal akar. Nah, yang tadi model hierarki itu ada akarnya ya teman-teman. Nah, kalau untuk model data jaringan ini tidak mengenal akar. Setiap anak bisa memiliki lebih dari satu induk. Nah, kalau yang tadi hierarki itu setiap anak cuma hanya bisa memiliki satu induk saja, sedangkan di data jaringan ini bisa lebih dari satu induk. Yang ketiga, mengingat bahwa anak bisa memiliki lebih dari satu induk, maka model data ini mendukung hubungan M double dot M. Next, model data relasional. Itu model data yang ketiga, menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel. Nah, untuk model ini sudah kita sering jumpai pada saat ini dalam membuat sebuah database. Udah umum ya teman-teman di zaman ini. Dengan masing-masing tabel tersusun atas sejumlah baris dan kolom. Kolom dapat didefinisikan sebagai satuan data terkecil dalam sebuah tabel yang mempunyai makna. Pada model data relasional, kaitan antara dua buah, maaf tipe di sini teman-teman, dua buah tabel disebut relationship berupa. Next, yang pertama relationship-nya yaitu macam relationship one to one, one to many, many to one, many to many. Jenis-jenis relationship AL.
Nah, untuk pengertian one to one ini, satu tabel berpasangan dengan hanya satu data pada tabel lainnya. Nah, ini one to one ya teman-teman. Sedangkan yang kedua, one to many, satu data, satu tabel berpasangan dengan banyak data pada tabel lainnya. Di sini satu tabel bisa berpasangan dengan banyak-banyak tabel yang lainnya. Many to many, banyak data, suatu tabel dapat berpasangan dengan banyak data. Intinya, banyak data dapat berpasangan dengan banyak data juga ya teman-teman. Next. Secara konsep, setiap tabel harus memiliki kunci primer. Nah, kunci primer harus dikunci ya teman-teman di sini supaya tidak bisa diakses antara satu tabel dengan satu tabel lainnya atau pembeda. Kunci primer namanya itu teman-teman. Nah, di sini misalnya kunci primer itu dengan nama. Nah, nama itu tidak bisa dimasukkan untuk kedua kalinya. Hanya satu kali saja ya teman-teman. Yaitu namanya di kunci primer. Selain kunci primer juga terdapat kunci tamu. Kunci tamu atau kunci yaitu sebuah kolom dalam sebuah tabel yang menjadi penghubung dengan kunci primer pada tabel lain. Kunci tamu atau kunci sekunder ya teman-teman. Dalam sebuah tabel di situ yang pertama ada kunci primer dan yang kedua kunci sekunder atau disebut juga dengan kunci tamu. Untuk keterkaitannya antara satu tabel dengan satu tabel lainnya. Next. DBMS yang menggunakan model data rasional biasanya disebut RDBMS, Rational Database Management System. Contoh RDMS yang terkenal yaitu Egress dan Interbase. Contoh dari RDBMS itu yang terkenal, yang paling digunakan, yang paling umum yaitu Egress dan Interbase. Yang keempat dari permodalan data yaitu model data berbasis objek, di mana model data yang menerapkan teknik pemrograman berorientasi objek berbeda dengan 3 model yang telah dibahas di atas ya teman-teman. Di sini model data berbasis objek mengemas data dan fungsinya untuk mengakses data ke dalam bentuk objek. Sangat berbeda untuk model data berbasis objek ini ya teman-teman dari ketiga model data yang di atas. Itu untuk mengemas data dan fungsi mengakses data ke dalam bentuk objek. Next. Paket-paket bahasa DBMS. Apa saja sih paket-paketnya? Di antaranya yang pertama yaitu DDL, Data Definition Language, yaitu pola atau scheme database dispesifikasikan dengan satu set definisi yang diekspresikan dengan satu bahasa khusus. Contoh perintahnya create, modify report, modi, modistru, dan lain-lain. DDL yaitu pola atau skema database yang dispesifikasi dengan satu set definisi yang diekspresikan dengan satu bahasa khusus. Itu DDL. Yang kedua yaitu DML, Data Manipulation Language, yaitu bahasa yang memperoleh user untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasi sebelumnya dalam model data yang tepat. Contoh dari bahasa DML itu sendiri yaitu append, list, delete, edit, dan lain-lain. Tuh. Yang ketiga, query, yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Ini merupakan bagian dari DML yang pengambilan informasinya disebut query language. Next. Komponen sistem basis data.
komponen apa saja sih yang ada di sistem basis data? Yang pertama yaitu terdapat perangkat keras ataupun hardware. Yang kedua yaitu sistem operasi atau operating system. Yang ketiga basis data atau database. Nah, yaitu pendukung utamanya ya teman di sini database. Yang pertama sejumlah objek basis data, file atau tabel indeks dan lain-lain. Yang kedua definisi struktur basis data dan objek-objeknya secara detail. Untuk komponen sistem basis data yang keempat yaitu sistem pengelolaan basis data atau DBMS, di mana software pengelola basis data secara fisik menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Untuk yang urutan kelima yaitu pengguna atau user. User atau pengguna di sini ya biasanya manusia ya teman-teman, orang, untuk mengakses sebuah database itu ya teman-teman. Yang keenam, aplikasi atau software lainnya yang mendukung untuk peningkatan sebuah basis data. Komponen DBMS. Yang pertama, data dictionary digunakan untuk menyimpan deskripsi data yang digunakan dalam basis data. Setiap elemen data antara lain memiliki tipe dan ukuran. Komponen DBMS, data dictionary, itu yang pertama. Yang kedua, utilitas digunakan untuk memudahkan user dalam menciptakan basis data dan tabel serta dalam memanipulasi data. Nah, di sini creatable dalam akses. Misalnya ya teman-teman, utilitas. Next, yang ketiga yaitu pembangkit laporan adalah fasilitas yang disediakan kepada pemakai untuk membuat laporan dengan mudah. Contohnya sendiri yaitu pembuatan report via objek report dalam akses. Oke, next. Yang keempat, pembangkit aplikasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk membuat tampilan yang digunakan oleh user yang akan menggunakan aplikasi basis data. Untuk pembuatan ini pada objek form via akses. Contohnya ya teman-teman, pembuatan objek form, di mana pembangkit aplikasi untuk membangkitkan sebuah aplikasi, yaitu dengan menggunakan fasilitas yang digunakan oleh user untuk menggunakan sebuah basis data. Next. Komponen yang kelima yaitu keamanan akses digunakan untuk mengatur hak akses pemakai. Keamanannya ya teman-teman. Keamanan aksesnya dapat berupa pengatur wewenang akses terhadap pemakai tertentu. Nah, di mana semisal di sini super user dapat menentukan atau menyeting siapa saja yang dapat mengakses dari DBMS ini ya teman-teman. Lanjut, komponen DBMS yang keenam yaitu untuk pemulihan sistem berfungsi untuk mengembalikan data semula ke basis data sekiranya terjadi kegagalan sistem. Beberapa teknik yang digunakan untuk pemulihan sistem yaitu mirroring, reprocessing, dan rollback, di mana komponen DBMS ini terdapat pemulihan sistem apabila terjadi kesalahan atau kehilangan data, dapat dilakukan recovery atau pengembalian data melalui pemulihan sistem. Yang terdapat 3, mirroring, reprocessing, dan rollback. Next.
Ketujuh yaitu SQL, Structure Query Language, adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data yang tergolong relasional. Ini terdapat pada SQL View dalam Microsoft Access. Di mana Microsoft Access ini adalah suatu software atau tool yang sangat lengkap sekali ya teman-teman di dalam sebuah konsep DBMS. Semuanya ada di situ ya teman-teman. Untuk penggunaan database, yang pertama Database Manager adalah satu modul program yang menyediakan interface atau antarmuka antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem, di mana database system yaitu suatu modul program yang menyediakan interface antarmuka untuk menyimpan data low ke dalam sebuah database. Tugas dan tanggung jawab database manager diantaranya interaksi dengan manager file. Yang pertama ini yaitu untuk menginteraksikan antara database manager dengan manager file. Untuk yang kedua, integrity enforcement atau integritas yang ditunjukkan dalam sebuah database manager ini. Security environment, keamanan di sini yang ditingkatkan ya teman-teman. Jadi itu sebuah tugas atau tanggung jawab dari sebuah database manager. Backup atau recovery apabila ada file yang hilang atau rusak, dapat kita backup maupun kita recovery. Yang terakhir yaitu concurrency control. Penggunaan database yang kedua yaitu database administrator. Orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan atau bisa juga super admin, super user yang mengakses data tersebut terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data tersebut sebagai database administrator. Penggunaan database. Fungsi database administrator adalah diantaranya mendefinisikan pola struktur database. Nah, di sini dapat mendefinisikan ya teman-teman dari struktur atau pola dari database itu sendiri. Yang kedua, mendefinisikan struktur penyimpanan dan metode akses. Mendefinisikan sebuah struktur penyimpanan atau save-nya di mana dan metode aksesnya. Yang ketiga, mampu memodifikasi pola dan organisasi fisik. Yang keempat, memberikan kekuasaan pada user untuk mengakses data. Yang terakhir, menspesifikasikan keharusan integritas data. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk fungsi database administratornya. Next. Yang ketiga yaitu database user. Dalam penggunaan database yaitu satu tujuan dari sistem database adalah menciptakan suasana bagaimana informasi dibaca dan data baru disimpan dalam database. Nah, di dalam data user ini memiliki tujuan dari sistem database untuk menciptakan suasana bagaimana informasi dapat dibaca dengan data baru yang disimpan dalam sebuah database. Penggunaan database. Ada 4 macam pemakai database yang berbeda keperluan dan cara aksesnya, yaitu programmer aplikasi, yaitu profesional komputer yang berintegrasi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa pemrograman. Yang kedua, casual user, user yang telah berpengalaman
berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Nah, misalnya kita contohkan di exam, teman-teman, kita dapat mengakses di sebuah php-myadmin gitu ya, teman-teman, tanpa harus memprogram di istilahnya control panel. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kita tinggal masukkan input, sudah jadi dia. Itu namanya php-myadmin. Kita sangat mudah ya, teman-teman, untuk membuat sebuah database ketimbang kita harus menulis program atau kita istilahnya menginput manual. Sangat mudah di php-myadmin. Tinggal kita input saja ya, teman. Next, nav user. User yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Nah, itu nav user itu masih ada kaitannya dengan PHP admin yang telah dijelaskan sebelumnya ya, teman-teman. Next, specializer user. User khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya yaitu CAD, Knowledge Based Experience System, dan lain-lain. Itu contoh aplikasi yang masih menggunakan specialist user. Normalisasi. Proses tahap demi tahap untuk mengganti struktur data pohon atau jaringan menjadi struktur data hubungan dalam bentuk tabel 2 dimensi, atau kita menjadi tabel dalam keadaan normal. Ada tahapan normalisasi, yaitu diantaranya 1. Bentuk normal ke-1. 1 NF atau first normal form. Mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk dalam flat file. Data dibentuk dalam satu record dan nilai file berupa automatic value, di mana memiliki data dalam flat file dalam satu record dan nilai file berupa automatic value atau otomatis ya, teman-teman. Di sini bentuk normal ke-1. Yang kedua, bentuk normal kedua itu NF second normal form. Mempunyai syarat bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. Untuk bentuk normal kedua itu sangat bergantung pada primary key ya, teman-teman. Next. Yang ketiga, bentuk normal ketiga. 3NF treats normal form. Relasi harus berada dalam 2 second dan semua atribut bukan kunci primer tidak mempunyai hubungan yang transitif. Nah, di mana ini masih ada kaitannya dengan 2NF. Semua atribut bukan kunci primer. Nah, di sini semua atribut bukan kunci primer. Nah, dalam satu tabel itu tidak ada kunci primer ya, teman-teman. Tidak mempunyai hubungan yang transitif. Normalisasi. Ketiga, bentuk normal kode BCNF, Boyce Code Normal Form, dan seterusnya ya, teman-teman. Terima kasih. Dari saya Zainal Mustafa. Untuk emailnya saya sendiri yaitu zainalmustafa97@belitabangsa.ac.id. Nomor teleponnya 085 727 308 892. Apabila ada kalian yang menghubungi atau kalian ingin bertanya seputar apa itu sih database management system ataupun sistem manajemen basis data, bisa menghubungi saya ke nomor ataupun email yang sudah tertera. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.